Kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk berinvestasi akhirat bersama-sama patungan membangun masjid dan asrama pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah yang dikelola oleh Ustaz Muhammad Malik Al-Athari dan asatidz sunnah yang lainnya. InsyaAllah ta'ala berkah dunia akhirat. Barakallahu fikum. Nah, zaman sekarang banyak orang yang dikit-dikit nanya dalilnya apa, dalilnya apa, kan begitu kan? Ono hadisnya taura, ono Qur'annya taura. Nah, di NU tidak. Kemarin Kiai Haji Mustafa Bisri dalam acara Halal Bihalal NU di Jakarta, beliau katakan NU itu tidak. Sejak dulu NU itu dalil bagi jamaah dan pengikutnya ya kiainya. Ya, nggak perlu kemudian dalilnya apa. Kalau kiainya melakukan, otomatis jamaahnya ngikut. Kenapa? Karena mereka yakin pasti kiai memiliki otoritas di bidang itu, terutama dalam bab dalil. Orang NU tidak pernah tanya dalil. Gimana ini? Ya lihat saja Habib Zain Smith bagaimana. Gitu. Ya, lihat saja Kiai Mustafa Akil. Nah, dah itu. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fika man yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Itulah tadi jamaah rahmatullah sepenggal potongan video yang kita baru saksikan, yang kita baru dengar. Oh, ternyata selama ini Aswaja NU kalau beragama itu tidak butuh dalil. Tidak membutuhkan dalil dari semua apa yang mereka lakukan. Dalilnya adalah lihat saja amalannya kiainya, lihat saja amalan Habibnya. Kalau Kiai Habib melakukan sesuatu ya kita amalkan. Kalau Kiai dan Habib kita jadikan kalau mereka tidak melakukan sesuatu maka kita pun tidak melakukan sesuatu. Dan ini fakta jamaah rahmatullah. Bukan hoaks, bukan tuduhan, bukan fitnah dan bukan untuk merendahkan, menyudutkan mereka. Tapi ini murni jamaah rahmatullah sebagai bentuk bagaimana tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin untuk menjaga akidah kita, menjaga amalan kita jangan sampai dirusak orang-orang seperti ini. Ya memang Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita semuanya tentang akan munculnya du'atu ila abwabi jahannam. Para da'i-da'i yang menyeru ke dalam neraka jahannam, a'immatul mudillin. Mereka adalah orang-orang yang dianggap pemimpin yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Sehingga jamaah rahmatullah, pada kesempatan yang berbagai ini saya ingin menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah penggalan kalimat orang NU, orang Aswaja tidak butuh dalil. Dan konsekuensi kalimat ini jamaah rahmatullah sungguh sangat fatal, sangat luar biasa. Yang pertama, kalimat yang seperti ini, kalimat kufur. Kalimat kufur. Kenapa kita katakan kalimat kufur? Perkataan ini seolah-olah kita mengatakan kita tidak butuh Quran, kita tidak butuh sunnah. Yang penting kiai kita, Habib kita mengerjakan itu, maka kami amalkan perkataan tersebut. Na'udzubillah. Ente mau Islam seperti apa kalau tidak menggunakan Quran dan sunnah Nabi SAW sebagai patokan, sebagai fondasi, sebagai usul dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Jalla Jalaluhu telah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin." Itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kata para ulama, ketakwaan itu adalah ketika kita mengikuti dalil, mengikuti petunjuk yang Allah turunkan, Quran dan sunnah Nabi SAW. Sehingga bagaimana ceritanya, bagaimana kondisinya kalau orang ingin menjadi orang bertakwa, tidak mengambil pedomannya dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Konsekuensi yang kedua, tadi yang pertama ini sangat keras, sangat tegas jamaah rahmatullah. Saya ingin ingatkan, hati-hati, tinggalkan ormas yang ormas yang ingin menyesatkan Anda. Tinggalkan, jauhi. Dan memang ormas itu bukan bagian daripada Islam. Ormas itu hanya wasilah. Ormas itu bukan kita hidup di sana, bukan kita mati di sana, bukan kita wala dan bara terhadap ormas itu. Jangan jamaah rahmatullah. Sebab ormas itu baru ada. Itu pun ketika ormas itu dibutuhkan, dianggap butuh karena kita menghadapi penjajahan. Selebihnya setelah itu ya tidak usah lagi pakai, karena ormas ini diantara sebagian kelakuan mereka adalah ketika mereka berormas, cinta mati mereka, pengorbanan mereka, kemudian jihadnya mereka ada pada ormas tersebut, dan bahkan menjadikan sosok siapa di dalam ormas itu sebagai nabi dan rasul yang perkataan dan perbuatannya diikuti. Ya, kita tidak menghoax, kita tidak memfitnah, karena ini fakta, realita yang terjadi di tengah-tengah mereka. Na'udzubillah. Jadi kalimat tidak usah menggunakan dalil ketika beragama.
maka bagaimana Anda tata cara sholat? Bagaimana Anda berwudu? Bagaimana Anda bertayamum? Bagaimana Anda melaksanakan ibadah haji, berafa, takaran zakat, zakat harta, zakat emas, dan sebagainya? Kalau orang tidak merujuk kepada dalil. Ini pembodohan zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang kedua yang kita bisa sampaikan, bahasanya ketika orang tidak menggunakan dalil, dalam beragama, maka dia seperti orang-orang Nasara. Ya, mereka beragama kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Makanya Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau telah beri nikmat dari nabi, siddiqin, wasyuhada, salihin, dan bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai di situ adalah orang-orang Yahudi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, memurkai orang-orang Yahudi? Karena Yahudi punya ilmu namun tidak diamalkan, tidak disampaikan. Adapun orang Nasara, dia dhalin, dia sesat. Kenapa jemaah rahmatullah? Sebab orang Nasara beragama tanpa dalil. Maka apakah kita akan mengikuti orang-orang Nasara beragama tanpa dalil? Dan memang Nabi SAW telah mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan tata cara beragama orang-orang sebelum kalian. Sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian akan mengikutinya. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah orang Yahudi dan Nasara? Siapa lagi kalau bukan mereka, kata Nabi SAW. Dan sekarang kita berada di posisi itu. Sebagian orang, sebagian manusia yang ingin beragama tanpa dalil sama dengan orang Nasara. Tasyabbuh bin Nasara, na'udzubillah. Inilah kadang mungkin zaman rahmatullah, kita katakan juga di momen yang berbahagia ini, karena orang sudah tidak mampu mendatangkan hujah untuk mematahkan hujahnya para du'atu salafiyin, para dai-dai salafi yang ada di Indonesia ini, sehingga mereka ya membuat framing-framing seolah-olah jangan dekati salafi Wahabi. Jadi bagaimana mereka membuat caranya, sesuatu apapun yang mereka ingin lakukan agar kaumnya, agar orang-orang yang ada di Aswaja ini tidak pindah ke salafi Wahabi. Di antaranya mereka menuduh radikal, Wahabi itu radikal, teroris, anti Yahudi. Kemudian Wahabi itu dalilnya cuma satu, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang karena mereka sudah frustasi mungkin tidak mampu lagi menegakkan hujah atas dakwah-dakwah salafiyah, maka mereka kemudian untuk menenteramkan, menjaga warganya adalah kita tidak butuh dalil. Kita tidak butuh dalil. Ikuti saja amalan yang dilakukan oleh kiai. Ikuti saja apa yang dilakukan oleh habaib. Na'udzubillah. Apakah cara beragama seperti ini zaman rahmatullah? Cara beragama yang menyelamatkan kita. Cara beragama yang menuntun kita ke dalam syurga Allah Jalla Jalaluhu. Cara beragama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga. Kalau orang saja terkadang mereka itu menggunakan dalil dalam beragama, mereka salah kaprah, salah memahami konsep pendalilan tersebut, apatah lagi orang yang tidak memiliki dalil. Sungguh sangat bisa disesatkan, dengan mudahnya disesatkan. Kalau habaibnya melakukan sebuah misalnya amalan-amalan syirik, amalan-amalan bid'ah, tawassul kesyirikan, tabarruk kesyirikan, ya kita bisa melihat zaman rahmatullah bagaimana ada katanya habaib. Saya tidak mengatakan mereka habaib, ya orang-orang yang sesat dan menyesatkan, habis makan kemudian makanan itu dimasukkan ke dalam mulut orang lain. Na'udzubillah. Sampai dicium-cium bajunya, serbannya, seolah-olah ini mengambil tabaruk tawassul dengan keyakinan mereka ini keturunan Nabi SAW. Ya, ingat, wajah Arab itu banyak sekali di Arab. Dan mereka boleh jadi bukan keturunan Nabi SAW. Dan saya yakin mereka bukan keturunan Nabi SAW. Keturunan Nabi SAW adalah orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi konsekuensi zaman rahmatullah, orang mengatakan tidak butuh dalil, ini adalah perkataan bodoh, perkataan dusta, perkataan ingin menyesatkan manusia, ingin membuat manusia itu jauh dari Quran, jauh dari sunnah Nabi SAW. Jadi bagaimana mungkin orang mengatakan jangan, tidak usah ikut dalil, kita beragama sesuai dengan ikuti kiai saja. Jadi kalau kiainya mengatakan ini dan ini, yang keempat, konsekuensi yang keempat, Nabi SAW menyebutkan di antara kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu ahbaran wa ruhbanan arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, kemudian pendeta-pendeta mereka, andada min dunillah, tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kata para ulama menyebutkan kepada kita di antara tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari, sesungguhnya mereka ini menjadikan rahib mereka Tuhan atau berhala disembah selain daripada Allah Jalla Jalaluhu
adalah dengan mengikuti semua perkataan rahib mereka. Jadi kalau rahibnya mengatakan ke kiri, mereka ke kiri. Kalau rahibnya mengatakan ke kanan, ke kanan. Kalau pendetanya mengatakan ke depan, ke depan. Kalau pendetanya mengatakan ke belakang, ke belakang. Sama persis apa yang dia inginkan. Tidak usah butuh dalil, tidak usah tanya dalilnya mana. Cukup ente dengar, lihat perbuatan kiai, perbuatan habib, kemudian ente melakukannya. Tidak usah tanya di mana dalilnya habib, di mana dalilnya kiai. Allahu Akbar. Jadi wajar zaman rahmatullah kalau kita mendapatkan mereka ini cara beragamanya luar biasa rusaknya. Cara ibadah mereka rusaknya luar biasa. Cara kekufuran mereka, amalan bid'ah mereka, maksiat mereka tidak main-main karena mereka tidak butuh dalil. Sekarang saya mau tanya, mereka ini notabene-nya selalu mengaku jago kitab nahwu, jago sorof, selalu mengkritik bacaan kitabnya Ustaz-Ustaz Salafi Wahabi. Ini ilmu untuk apa kalian pelajari? Ini ilmu nahwu dan sorof, kejagoan membaca masail nahwiyah, kemudian bahdu nahwi. Itu untuk apa sebenarnya ente belajar semua seperti itu? Dan ente untuk apa memasukkan anak-anak ke pondok? Apakah mau diajari bagaimana cara merokok? Diajari bagaimana dugem, bagaimana joget-joget dibungkus dengan salawatan. Yang kalau dugem di tempat yang lainnya itu remix, dandutan, rock musiknya ente dan dugemnya dengan salawatan yang di dalamnya ada mengandung makna-makna syirik. Allahu Akbar zaman Allah. Apa gunanya? Kajian-kajian kitab kalian yang hebat itu, pembacaan buku-buku nahwu yang kalian hebat itu, apa gunanya semua itu? Kalau kalian tidak akan mempelajari, membahas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini pola pikir yang sangat rusak zaman rahmatullah. Sungguh sangat luar biasa. Share video ini, selamatkan saudara-saudara kita, selamatkan kawan-kawan kita. Ajari mereka cara beragama yang benar. Agama yang benar adalah mengikuti dalil. Sampai-sampai para ulama kita dahulu dengan dalil Quran dan Sunnah mengarang kitab-kitab tafsir, mengarang kitab-kitab usulul hadis, mengarang kitab fiqih yang kemudian kita nikmati sebagai penuntut ilmu, merasakan keluasan ilmu ini dengan dalil. Bukan sempitnya beragama dengan meninggalkan dalil. Allahu Akbar zaman rahmatullah. Kita tidak bisa menalar bagaimana cara berpikir orang-orang kiainya aswaja ini, dai-dainya aswaja ini, menuntung umatnya, menyelamatkan umatnya, masyarakatnya. Artinya orang-orang yang memang kata mereka warga Nahdiyin, bahkan mencaplok ini warga Nahdiyin, bukan Muhammadiyah, bukan Persi, bukan Aswaji, bukan Salafi Wahabi. Ini warga kami Nahdiyin. Mereka mencaplok. Maka mereka menjadikan apa? Orang yang tidak masuk ke dalam, orang yang akan masuk surga itu adalah orang-orang NU saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar zaman rahmatullah. Ini luar biasa cara beragama orang seperti itu. Dan ini bukan perkara main-main. Ini perkara berat, konsekuensinya berat zaman rahmatullah. Menyelamatkan kaum muslimin dari du'atu ila abwabil jahannam a'immatul mudillin. Yang sesat dan menyesatkan, yang ingin membuat manusia lari dari agamanya. Allahu Akbar. Dan harus ketahui, manusia itu bertingkat-tingkat ilmunya. Jangankan ulama, kita saja kapasitas kita memahami ilmu agama ini sangat minim. Apatah lagi kalau dikatakan kiai habaib, ikuti saja amalannya, perkataannya, kau akan selamat. Apakah mereka menguasai ilmunya? Apakah mereka para kiai dan habaib ini menguasai semua usul ilmu? Menguasai 30 juz, menguasai ribuan hadis yang kita jadikan sebagai pondasi dalam beragama kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar zaman rahmatullah. Luar biasa kerusakan seperti ini. Makanya wajar kita dapatkan cara beragama mereka yang sungguh sangat luar biasa rusak. Cara beragama mereka yang salawatan tapi dandutan, merokok, pacaran. Karena kenapa? Karena inilah sudah jawaban dari apa yang mereka lakukan, dari konsekuensi dari apa yang terjadi, banyaknya kasus-kasus pencabulan, kekerasan seksual, karena memang sudah jalannya mereka. Artinya momen itu sangat ditentukan dengan keberadaan. Kenapa banyak kejahatan seksual? Karena bercampur baur laki perempuan. Kenapa banyak penyakit orang paru-paru, jantung dan sebagainya? Karena merokok dari kecil, dari pondok. Di pondok mereka diajari merokok. Di rumah mereka tidak pernah diajari merokok, di pondok diajari merokok. Allahu Akbar zaman rahmatullah. Maka saya ingin sampaikan sebagai closing daripada video kita yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan mereka akan senantiasa menggantar dakwah-dakwah salafiyah. Dan mereka akan senantiasa mendakwakan kesesatan mereka, mengajak manusia agar menjauhkan diri kalian dari dakwah salafiyah. Karena memang kita paham, karena kita tahu mereka ingin menyesatkan manusia, ingin merusak manusia dalam beragama kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita meminta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus
agar kami bisa mengikutinya. Wa arinal batila batil, dan tunjukilah kami kalau itu batil. Karena di antara perkara ini kadang syaitan di kalangan jin dan manusia ingin mengaburkan hak-hak dan ingin mengaburkan batil sebagai hak. Maka kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu. Demikianlah jamaah dirahmati Allah apa yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.